Assalamualaikum, salam rahayu, selamat siang. Sebentar lagi puasa. Ini lanjutan kemarin dari videonya Kiai Alawi. Lucu ya, dan sangat aneh. Kita ini menjadi seakan-akan diajak untuk menjadi bodoh secara massal. Luasnya pengetahuan, luasnya kemajuan di Indonesia ini tidak lepas dari berbagai macam hal penelitian ilmiah, dari berbagai macam hal kemajuan sains, keilmuan dan lain sebagainya, yang itu selalu akan ikut zaman. Jadi jika ada soal tes DNA, bayangin saja, selama ini kita tahu, bahkan di kepolisian, bahkan di penelitian, bahkan di BRIN sendiri, yang bisa dibilang ini wadahnya untuk suatu riset, itu seakan-akan pada diam. Hanya karena nggak tahu ya, mau melindungi nasabnya para kabib, mungkin. Bayangkan saja hanya karena nasabnya kabib yang dikoreksi lalu seakan-akan pengetahuan ilmiah. Bahkan bisa dibilang ini kemajuan zaman, bahkan bisa dibilang mengoreksi agar orang itu jujur, agar orang itu tidak dibodohi, tidak terbodohi, lalu seakan-akan diam seribu bahasa. Nahdlatul Ulama yang ormas paling besar saja, gitu-gitu saja. Bayangkan saja. Pengetahuan, edukasi, literasi, dan lain sebagainya seakan tertutup hanya karena nasabnya Pak Alwi dikoreksi orang. Untuk mengetahui apa? Seputar DNA-nya. Seakan-akan langsung orang itu, oh DNA itu haram. Aduh, ini zaman mau dibawa kemana gitu loh. Ini mau diajak mundur ke zaman jahiliyah, yang orang tidak mengenal apa itu tes DNA, apa itu genetik, apa itu penelitian, dan perbandingan haplogrup dan lain sebagainya. Mau dicabut dari semua pengetahuan yang sudah ada. Padahal Islam besar itu juga ada penelitian, ada riset di sana. Bahkan kitab-kitab juga itu ada risetnya. Bahkan hadis itu juga ada risetnya. Kitab A, kitab B, kitab C, riwayatnya ini. Itu kalau nggak lewat penelitian, lewat apa? Penelitiannya ilmiah juga. Perlu waktu, perlu masa yang panjang. DNA juga sama, tes DNA itu. Seberapa pengaruhnya sih gitu loh, kabib kok seakan-akan orang Indonesia ini pengetahuan umat Islam soal tes DNA seakan-akan dicabut hanya demi melindungi nasab Pak Alwi ini gitu loh. Haram. Padahal sebelumnya dengan lantang mengatakan harus tes DNA. Setelah tahu sendiri nasabnya, setelah tahu sendiri haplogrupnya, bilangnya haram. Ini apa-apaan? Sedemikian banyaknya orang Indonesia ini lalu pada diam gitu. Banyak orang Indonesia ini, bayangin saja. Emang isinya kabib semua orang Indonesia. Berapa persen orang Pak Alwi di Indonesia? Kan sedikit. Lalu yang banyak segini banyak orang Jawa, Sunda, Batak, orang Bali, orang Papua, orang Bugis, orang Dayak, orang Melayu dan lain sebagainya, bahkan orang Aceh. Gimana gitu loh. Lalu mengamini ini tes DNA itu haram gitu. Sedangkan yang berbicara haram ini hanya sedikit gitu loh. Masa mayoritasnya kemampuannya, terobosannya hanya segitu-gitu saja, bahkan ngikut. Bayangin saja, apakah itu bukti bahwa Nusantara ini memang sudah dikendalikan Pak Alwi? Dengan kata-kata tarim ya tarim, dengan kata-kata Nusantara pintunya Aulia Karim, itu saja pemerintah diam. Bayangin saja, coba di Amerika. Anda bilang deh, Amerika itu miliknya orang Indonesia. Deportasi dapatnya. Coba di Jepang, coba di Saudi deh teriak-teriak di media gitu, ditontonkan banyak orang Indonesia di sana. Arab Saudi miliknya orang Nusantara, Indonesia gitu. Coba. Deportasi, di penjara. Lah di sini, lah kok bebas gitu loh. Anehnya.
Apa jasa Tarim ke Indonesia? Nggak ada. Apa jasanya orang-orang sana? Nggak ada. Kok bisa-bisanya? Jelas posisi negara ini berbeda, daerah ini berbeda dengan Indonesia. Kok bebas berkata semacam itu? Lalu sisi nasionalismenya itu seperti apa orang Indonesia itu? Terutama itu loh, pihak-pihak berwenang itu. Apa perlu juga orang Indonesia yang pro Israel itu berkata Indonesia miliknya Israel? Pasti pada yang marah. Pasti banyak yang marah jika orang-orang yang pro Israel berkata semacam itu. Lalu kenapa nggak marah dengan Indonesia miliknya Aulia Tarim? Nggak marah. Itu suatu wilayah yang berbeda, lingkup negara yang berbeda. Kemana sisi nasionalismenya? Aneh kan? Itu loh pihak berwenang, terutama para petinggi-petinggi itu. Kenapa enjoy saja? Nanti jangan kaget jika ada orang berkata Indonesia miliknya orang Malaysia. Indonesia miliknya orang Malaysia. Jangan marah. Karena di Indonesia sendiri juga ada orang berkata Indonesia miliknya Aulia Tarim, Nusantara miliknya Aulia Tarim, pintunya Aulia Tarim. Jangan marah. Kalau kalian nggak marah itu tanda sisi nasionalisme kalian itu terkikis. Ya oleh pemuda-pemuda yang seakan-akan berbaju agama itu. Agama itu bukan untuk merampok hal-hal semacam itu. Agama itu bukan untuk rakus wilayah orang, bahkan memuji-muji daerah orang, dan pujian itu sedangkan yang dipuji itu di tempat yang lain, di negara yang lain, bahkan negara itu bisa dibilang tertinggal daripada Indonesia. Coba, kok bisa enjoy gitu loh? Bahan kita itu diajak bodoh dengan mengatakan tes DNA itu haram. Seakan-akan ini teknologi jadul, teknologi yang nggak bermutu. Padahal orang mempelajari soal ilmu tes DNA itu, wah, sama sulitnya, sama beratnya dengan kalian itu misalkan menghafal Al-Quran, sama dengan kalian itu belajar hadis, sama sulitnya kalian itu belajar ilmu-ilmu yang misalnya ilmu kedokteran juga. Sama sulitnya, sama beratnya. Kok hanya dilepeh dengan kata tes DNA haram? Lalu yang ahli-ahli tes DNA itu, dan yang paling ngeri itu tadi, kita tuh diajak-ajak ke zaman apa ya, zaman terbelakang. Padahal sebelumnya udah tahu, oh tes DNA banyak menuntaskan kasus-kasus yang sangat-sangat pelik. Ini juga kasus karena 550 tahun itu terkutus, makanya itu juga kasus. Apa kalau nggak kasus itu? 550 tahun itu nggak ada jejaknya sama sekali. Tiba-tiba muncul ada yang ngaku, ya tes DNA harusnya. Bagaimana untuk mengetahui jarak segitu banyak? 550 tahun, bahkan ada yang bilang 650 tahun. 5 tahun saja itu lama. 20 tahun lama. 50 tahun lama. 100 tahun lama, apalagi ratusan tahun. Percaya saja gitu. Gimana sih? Makanya ini juga kasus yang sangat pelik. Kalau di Saudi sana itu kan tes DNA diperbolehkan hanya untuk mengetahui kasus-kasus hal-hal tertentu. Kasus-kasus yang pelik. Ini juga kasus 550 tahun itu nggak terdeteksi apa-apa kok. Tiba-tiba ada yang ngaku, ya tes DNA harusnya. Paling tidak untuk mengetahui apakah benar gennya itu sama. Itu loh. Soal kevalidan itu kan bisa dihitung berapa persen dari yang tidak valid gitu loh. Dan tes DNA itu dari dulu itu 99% itu valid loh. Valid, bayangin saja. Udah teruji. Prosesnya panjang DNA itu. Makanya orang Indonesia ini seakan-akan hanya gara-gara ini, seakan-akan kok mau-maunya negaraku ini mau diajak seakan-akan kembali ke zaman batu atau apa. Ini dia videonya kayak Alawi. Mana datanya? Ini perintah Allah, Pak. Murokab, mana sini katanya? In kuntum shodikin, kalau kamu memang termasuk orang-orang yang jujur. Allah meminta mengklaim tentang sesuatu, dia sendiri yang harus hujahnya. Dia harus mengatakan burhan. Kalau memang orang purba, nggak bisa ngaku-ngaku. Harus jelas, harus otentik. Namanya burhan. Sungguh sangat berbahaya. Saya yakin Pak Polisi, Pak Komandan, orang ngaku tanpa membawa bukti. Ceritanya gimana Pak itu Pak?
mengklaim tanpa membawa bukti. Bapak setuju nggak? Boleh nggak itu kira-kira? Saya punya motor. Mana motornya? Ini. Ternyata dicek sama Pak Komandan. Ternyata BPKB-nya milik orang lain. STNK-nya milik orang lain. Bukti pembeliannya milik orang lain. Bisa diklaim Pak ini sebagai orang milik motor ini milik saya Pak? Nggak bisa katanya. Kenapa Pak? Bakal semua syaratnya. Namanya burhan. Harus otentik. Kalau orang mengaku seorang suriah Nabi, kita tanya, buktinya mana? Kenapa jadi marah Pak? Kan kita tidak pernah mengklaim sebagai keturunan siapa sih? Kalau nggak pernah kita Pak. Kita hanya minta bukti sama mereka. Mana buktinya? Kalau Anda turunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan burhannya, mana data otentiknya, mana sekarang tulisan yang valid dan bersambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti in kuntum shodiqin. Ini Al-Quran. Berarti orang ini tidak termasuk orang yang jujur. Berarti orang-orang munafik jawabannya. Quran yang mengajarkan kepada kita. Agama Islam adalah agama ilmiah. Dalam ayat yang lain, Allah mengajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita, lihat kalimat Allahnya. Binaba'in fatabayyanu, bukan check and recheck artinya yang pas itu, tapi riset dan penelitian. Jadi kita tahu orang yang fasik atau enggak dari mana? Dari riset dan penelitian. Kalau Pak Polisi dan mungkin dari tentara itu kan ada lidik dan sidik ya Pak ya. Itu masuk dalam riset namanya. Bin fatabayyanu, agar kita tidak menjatuhkan vonis kepada orang yang tidak bersalah. Jadi agama Islam itu adalah agama riset, agama penelitian. Kenapa harus ada riset dan penelitian? Supaya kita tidak menciptakan musibah kebodohan di masyarakat. Yang mana hal ini dikarenakan kebodohan kita sendiri, Kiai. Riset, penelitian, nggak cukup cek and recheck. Harus lebih dalam lagi. Dari mana kita tahu Quran yang kita baca sekarang ini sahih semua? Riset, penelitian. Setiap perawi membacakannya, Kiai, secara mutawatir. Artinya mutawatir itu sebuah berita disampaikan minimal oleh 70 orang yang hidup pada zaman yang sama. Namanya mutawatir. Quran ini disampaikan bukan oleh 70 orang. Ribuan orang di waktu bersamaan. Makanya tidak mungkin la raiba fihi, kata Allah. Gak mungkin yang salah. Yang melibatkan ribuan orang. Cek and recheck, ya. Hebat itu Quran itu. Keduanya nanti hadis. Ada hadis yang sifatnya mutawatir. 70 orang yang melibatkannya hidupnya sama-sama. Cek and recheck. Jadi ada cek and recheck, riset, mulai dari Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Semuanya cocok semua, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Butuh riset, butuh penelitian yang panjang, bukan waktu yang sebentar. Begitu pula dalam setiap ilmu pengetahuan, membutuhkan riset, penelitian, kajian ilmiah. Ketika kita dan kawan-kawan mencapai kajian ilmiah dengan data yang valid, dengan fakta, insya Allah mungkin nanti untuk seminar, saya itu bawa 40 fakta. Saya akan bacakan mungkin sebagian, mungkin antara 10 atau 15. Mohon izin, dan ini fakta di lapangan. Jadi sudah bukan berupa lagi khobariyah atau kabar berita, tidak. Ini adalah sudah fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang terjadi apa adanya. Jadi susah ditolak ini. Karena inti dari gerakan Ba'alawi ini, kalau kita paham, mau menggali terus-menerus, ini sudah menyangkut kepada ketahanan nasional. Dan mohon maaf kepada semua, di depan judulnya itu kan harmonisasi agama dan Pancasila dalam merajuk NKRI. Ini adalah judul titipan dari Jenderal Dudung, Komandan. Saya sampaikan kepada beliau. Jadi judulnya ini langsung dari Jenderal Dudung. Jadi ketika kami sekarang berdakwah di mana-mana, kita selalu menggunakan kalimat harmonisasi agama dan Pancasila. Kenapa? Bukti kemarin kita tahu betapa banyak ribuan orang-orang mantan FPI dan HTI kembali mengibarkan bendera di tengah lapangan. Betul, dah. Jenderal Dudung ini sudah sangat resah. Kok bisa sekarang aparat yang betul-betul menjadi benteng paling depan untuk menghadapi drama HTI,
FPI, Ba'lawi, semua itu sepaket. Sepaket. Kita akan bicara fakta. Yang merasa repot, bapak-bapak komandan ini, Bu, saya tahu betapa berat mereka dulu kerangka. Data mereka dengan data yang kita punya, boleh jadi ini saling bersambungan. Karena kami terus berkomunikasi dengan kawan-kawan di BNPT dan Densus 88. Jadi saya tidak pernah takut menyampaikan berita apapun. Hampir informasi dan kita rapat. Hampir setiap minggu. Insya Allah, dengarnya para kiai-kiai, dengarnya komandan, bapak polisi, bapak tentara, para jengan, kiai, ulama, ibu-ibu, kata semuanya yang terus bersatu untuk menjaga bumi Indonesia agar tidak berubah ideologinya. Saya dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Masalah nasab ini hanya baru mukadimah. Karena isinya adalah tujuan terakhir mereka untuk mengambil kekuasaan RI 1 dan RI 2. Kita mau bocorkan sedikit aja. Nanti bapak-bapak boleh cek data saya atau enggak. Polemik nasab Ba'lawi ini tidak akan berhenti minimal sampai 5 tahun ke depan. 2 minggu di Jakarta, sidang yang kemarin gagal. Dan 100% urusan politik ini sebetulnya urusan pengambil kekuasaan tertinggi di Republik ini. Secara data, mereka tidak mungkin mampu melakukan sebuah jawaban, melakukan sebuah perlawanan untuk membantah jawaban-jawaban yang kita siapkan. Mustahil. Walaupun ada aja. Karena yang paling dekat yang mampu menyelamatkan kita, memberikan syafaat adalah ibu kita sendiri. Karena Nabi yang bilang, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita, Bu, Pak. Bukan di bawah sarang kakinya Ba'lawi ini, nggak ada itu kalinya itu. Andaikah Allah memberikan hidayah secepat Allah inginkan, insya Allah banyak orang yang akan segera paham. Kita tidak perlu memuliakan mereka. Muliakan saja ibu kita. Muliakan ibu bapak kita. Itu jauh lebih hebat. Karena sifatnya wajib. Jangan terbuai dengan janji dapat syafaat, dapat surga. Mereka ini orang-orang yang pandai bersilat lidah. Mereka ini orang-orang yang pandai membuat narasi-narasi, membuat framing-framing. Orang sekarang kajian ilmiah, meluluskan data, disebutnya dengan mengadu domba. Memisahkan antara sekarang masyarakat dengan Habib. Kenapa dengan Habib? Memangnya Habib punya jasa apa di Republik ini? Perasaan nggak ada. Kalau ada, mana datanya? Mana buktinya? Ayo kita ngadu data. Ayo kita ngadu bukti. Dan kita lihat fakta. Ibu, bapak semua, para kiai, para jangan. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Hanya ingin menekankan bahwa kita semua punya kewajiban bela negara. Adinu bila Pancasila kal jasadi bila ruh. Beragama tanpa berpancasila seperti jasad tanpa. Di Indonesia, orang boleh beragama apapun yang dia inginkan, tapi wajib berpancasila. Kalau tidak berpancasila akan menjadi HTI, akan menjadi FPI, boleh jadi akan menjadi Ba'lawi yang pura-pura berideologi Pancasila, sejatinya sedang merongrong ideologi Pancasila. Kita ini terlalu malas membaca. Pada perintah Al-Quran pertama itu Iqra, jeng Iqra, baca. Lain sholat lain. Lain nalar, lain. Lain puasa, lain. Baca. Kalau kita salah baca, akan salah juga keimanan kita, akidah kita,
manfaat kita membaca adalah jendela dunia. Tolong kita belajar ngaji kepada orang-orang yang pembacaannya benar, mampu menerangkan secara baik, mampu menafsirkannya secara baik. Karena itu Bapak dan Ibu semuanya, para kiai, para ulama, mungkin dari saya itu saja secara ringkas. Insya Allah nanti pada zuhur untuk seminar kebangsaannya kita akan buka tanya jawab seluas-luasnya.